Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 32, kelompok 3, kelompok kecil 1. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai identifikasi kasus terkait nilai berakhlak. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, kelompok kecil 1, yang beranggotakan Fatimah, Kantasina Ahmad Rizky, Indah Fitria, Citra Happy Gultom, dan Devi Widi Amalina. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang praktik pungutan liar atau pungli, jalur akselerasi dan manipulasi kuota antrian paspor online pada kantor imigrasi. Yang kami akan jelaskan yang pertama adalah deskripsi kasus, yang kedua analisis pelanggaran nilai berakhlak, yang ketiga analisis penyebab, keempat dampak pelanggaran, kelima alternatif solusi berbasis nilai berakhlak, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yang kami jelaskan adalah kronologi. Di sebuah kantor imigrasi, ditemukan adanya sindikat internal yang melibatkan oknum petugas imigrasi, baik di bagian counter verifikasi maupun bagian TI, yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau calo. Oknum petugas tersebut sengaja menahan atau membatasi kuota harian pada aplikasi antrean paspor online resmi. Kuota yang sengaja disembunyikan ini kemudian dijual melalui calo sebagai layanan jalur cepat atau fast track dengan tarif 3 hingga atau 5 kali lipat dari tarif resmi PNBP. Permohonan reguler yang datang sesuai prosedur sering kali dipersulit dengan alasan dokumen kurang lengkap atau sistem sedang error. Sebaliknya, pemohon yang menggunakan jasa calo mendapatkan kemudahan proses verifikasi tanpa antri lama, bahkan berkasnya langsung disetujui meskipun terdapat beberapa kekurangan administratif ringan. Pada slide ini, kita akan membahas analisis pelanggaran nilai berakhlak berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa nilai dari berakhlak yang melakukan pelanggaran pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Petugas gagal memberikan pelayanan yang prima, adil, dan transparan. Alih-alih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka justru mempersulit masyarakat demi keuntungan materi. Selanjutnya, pada sisi akuntabel, terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan ketidakjujuran mengelola fasilitas negara atau sistem kuota antrean. Integritas runtuh karena menerima suap atau pungli yang merugikan keuangan masyarakat. Sisi selanjutnya yaitu kompeten. Petugas tidak menggunakan kompetensinya untuk mempermudah pelayanan, melainkan memanfaatkan keahlian teknisnya untuk memanipulasi sistem di celah kecurangan. Pada sisi harmonis, tindakan ini mencederai keadilan publik, memicu kecemburuan sosial antara pemohon, serta lingkungan kerja karena menciptakan tekanan atau pembiaran di antara sesama pegawai. Next. Dari sisi loyal, melanggar sumpah jabatan dan gagal menjaga nama baik instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta nama baik bangsa di mata publik. Dari sisi adaptif, inovasi digital dalam hal ini aplikasi antrean online yang seharusnya digunakan untuk mempermudah pelayanan justru dimanipulasi secara negatif untuk mencari celah keuntungan pribadi. Dan pada sisi terakhir yaitu kolaboratif, melakukan kolaborasi yang destruktif dan ilegal dengan jaringan calo, bukan membangun kerjasama yang sinergis dengan instansi lain atau masyarakat demi transparansi pelayanan. Selanjutnya, analisis penyebab. Yang pertama, faktor individu, yaitu kesenjangan kompetensi, sifat keserakahan,
gaya hidup konsumtif oknum, serta lemahnya internalisasi moralitas dan keimanan dalam diri pegawai. Penyebab sistem pengawasan yang mana pengawasan internal di tingkat lokal tidak berjalan efektif. Adanya pembiaran dari atasan langsung, serta belum optimalnya sistem audit digital pada antrian paspor. Kemudian celah keamanan teknologi, sistem aplikasi antrian yang belum memiliki proteksi ketat terhadap akun fiktif atau pemesanan massal oleh calo. Yang terakhir, budaya organisasi, adanya pemikiran keliru dari pelaku bahwa praktek tersebut adalah hal lumrah yang sudah terjadi turun-temurun atau menganggapnya sebagai uang lelah tambahan yang wajar. Next. Adapun dampak pelanggaran bagi masyarakat yaitu kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara, biaya hidup membengkak akibat pungli, dan munculnya rasa frustrasi serta ketidakpercayaan kepada pemerintah. Bagi instansi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang sistematis, termasuk identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan berbasis digital, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan adaptasi yang efektif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Kemudian dampak bagi negara yaitu menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta merusak indeks persepsi korupsi nasional. Next. Selanjutnya adalah alternatif solusi diusulkan mengacu pada nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu solusi berbasis berorientasi pelayanan dan adaptif, yaitu melakukan integrasi sistem antrean paspor dengan database NIK Dukcapil, serta menerapkan validasi biometrik atau face recognition. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data untuk mencegah penyalahgunaan sistem seperti pembuatan akun fiktif oleh calo. Yang kedua adalah solusi berbasis akuntabel, yaitu menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Melalui payment gateway resmi pemerintah, selain itu informasi kuota layanan ditampilkan secara transparan dan dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat. Dengan demikian, proses pelayanan menjadi lebih terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian alternatif solusi berbasis nilai berakhlak. Yang pertama adalah solusi berbasis kompeten dan loyal, yaitu penguatan SDM. Mengadakan pelatihan berkala mengenai integritas pelayanan dan menindak tegas oknum melalui penegakan disiplin ASN, berupa pemecatan atau proses pidana, tanpa tebang pilih guna mencegah kehormatan instansi. Yang kedua adalah solusi berbasis kolaboratif atau pengawasan eksternal, di mana membuka ruang kolaborasi dengan Ombudsman RI dan masyarakat sipil untuk membangun whistleblowing system yang aman, independen, dan responsif. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan, di mana pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak dalam bentuk pungli dan manipulasi pelayanan imigrasi merupakan kejahatan jabatan yang serius, karena merugikan hak dasar masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi birokrasi. Penyebab utamanya bukan sekedar masalah moralitas individu, melainkan adanya celah sistem dan kelemahan pengawasan. Melalui komitmen penerapan solusi yang berbasis pada digitalisasi, yaitu adaptif, transparansi atau akuntabel, dan ketegasan sanksi atau loyal, Kementerian Imigrasi dapat memutus mata rantai praktik ilegal ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang bersih dan melayani. Sekian dari saya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.